Halo, eh, sebelumnya saya sudah pernah menjelaskan tentang eh, bash shell. Apa itu bash shell? Bagaimana cara menggunakannya dan dasar-dasarnya. Kemudian saya akan melanjutkan eh, dasar-dasar dari bash shell. Ada beberapa perintah yang biasa digunakan oleh user. Contohnya yang pertama untuk membuat file. Ya, ada beberapa perintah, ya, perintah-perintah di bash shell. Yang pertama yaitu untuk membuat file. Jadi kita bisa membuat file pertama dengan menggunakan uh, perintah touch, ya, touch, kemudian disertai dengan nama file. Nah, kita bisa tes. Kita buka terminal, ya, hanya kita touch file coba, ya, atau file belajar seperti itu. Atau kita bisa menggunakan uh, text editor yang berbasis teks, contohnya Nano atau Pico, sama, ya, sertai dengan nama file. Misalnya kita menggunakan Nano, ya, ini Nano. Jadi kita misalnya ini file diciptakan, menggunakan, ya, aplikasi Nano. Ya, kita simpan, Ctrl O. Di sini ada tulisan keterangannya, write out, Ctrl O. Ya, namanya file belajar 2, enter. Untuk keluar kita bisa tekan tombol Ctrl X. Baik. Atau Pico, ya, ini Pico hampir sama dengan Nano. Pico, kita kasih nama file belajar 3. Jadi Pico sama Nano itu sama saja, ya. Pico untuk simpan, Ctrl O, Ctrl X untuk keluar. Oke, kemudian juga ada Vim atau VI, ya, spasi nama file. Ya, ini menggunakan Vim. Ya, kita bisa input ini menggunakan tombol insert. Ya, untuk menyimpan tekan terlebih dahulu escape, lalu titik 2, write, quit, tanda seru. Oke. Atau yang berbasis grafis seperti gedit, ya, gedit itu desktop environment genome. Gedit nama file, kita pakai gedit, ya, gedit. Kita simpan, lalu keluar. Baik, jadi seperti itu perintah untuk membuat file. Kemudian untuk melihat
isi atau melist sebenarnya ya, melakukan listing file atau directory, kita bisa menggunakan perintah ls. Kita bisa menggunakan perintah ls ya. Jadi kalau kita menggunakan perintah ls, kita akan melihat beberapa tampilan di sini, file ataupun directory. Jadi kalau file, kita bisa lihat ini hurufnya berwarna hitam. Jika yang merah ini file zip, archive ya, zip atau target. Kemudian yang berwarna biru adalah file directory. Kemudian yang berwarna hijau artinya file yang bisa dieksekusi ya, yang bisa dieksekusi. Kemudian yang ini yang berwarna sedikit keungu ya, ini file gambar atau file video seperti ini. Oke. Nah, ada beberapa opsi untuk ls. Kita bisa lihat menggunakan perintah ls -help untuk bantuan ya, ls -help. Jadi kita bisa lihat ini ada beberapa opsi yang bisa kita gunakan untuk ls ya, misalnya -all atau -a untuk menampilkan semua file, -d untuk directory, -h untuk human readable, kemudian -i untuk inode, -l untuk long listing format ya. Kita coba misalnya ls-a untuk lihat semua ls-a. Jadi kalau kita menggunakan ls-a itu termasuk yang file-file yang hide ya, yang tersembunyi itu juga ditampilkan. Atau kita menggunakan yang long listing ls-l ya, jika kita menggunakan opsi -l artinya kita akan menampilkan file dengan format yang panjang. Di sini ada keterangan hak akses atau permission file ya, ini nama pembuat, grup, tanggal dibuat, ukuran ya, tahun, seperti itu untuk -l. Kemudian tadi ada ls-h untuk human readable, ls-h. Baik. Atau kita bisa mengkombinasikan semua perintah, misalnya ls-a lh ya, ls-a lh. Ini artinya kita menampilkan keseluruhan yang bisa dibaca oleh manusia, -h, dan formatnya long. Kita juga bisa menggunakan trik untuk melisting file atau directory. Misalnya kita mau cari file yang berekstensi Java, ini kita menggunakan semua file yang berekstensi .java ya, berekstensi Java ya, nanti akan ditampilkan semua file. Jadi ls bintang titik ekstensi file atau tipe file, atau ls bintang kelas ya, ini untuk menampilkan semua file yang berbau kelas atau yang huruf depannya b, setelah itu bebas .java ya, nanti dia akan menampilkan semua
file yang berawalan b.java. Oke, ya, seperti itu untuk perintah ls. Ya, kemudian perintah berikutnya adalah untuk melakukan copy, ya, copy file. Copy file kita bisa menggunakan perintah cp, ya, cp nama file sumber, ya, bisa nama file tujuan atau directory. Di contohnya tadi kita punya file, ya, kita misalnya akan copy file belajar menjadi, kita copy lalu kita rename di file belajar 6. Ya, seperti itu untuk perintah copy. Ya, berikutnya untuk menghapus file, ya, perintahnya adalah rm nama file, ya, contohnya untuk file belajar rm baik. Kemudian kita coba sekali lagi, misalnya untuk file belajar 2, ya, jadi perintahnya adalah rm spasi nama file. Kemudian yang kelima adalah membuat directory, menggunakan perintah mkdir atau mkdir nama directory. ls ini directory yang sudah kita buat tadi. Kemudian untuk menghapus directory, kita bisa menggunakan perintah rmdir spasi nama directory. Ya. Nah, perintah menghapus directory itu tidak bisa kita eksekusi begitu saja jika di dalam directory ada file, ya. Contohnya saya kopikan dulu file belajar, maaf saya buat lagi directory latihan shell, kemudian kita coba kopikan, ya, file belajar 3 misalnya kita kopikan ke directory latihan shell. Oke. Ya, jadi kalau kita ingin menghapus menggunakan perintah rmdir latihan shell, itu akan muncul peringatan bahwa tidak bisa kita remove latihan shell karena directory tidak kosong atau
ada file di dalamnya yang tidak bisa kita hapus begitu saja direktorinya. Nah, untuk menghapus secara paksa direktorinya kita bisa menggunakan perintah menghapus file rm minus rf nama direktori ya. Ini akan menghapus direktori beserta isinya ya. Jadi seperti itu kurang lebih latihan kita untuk shell hari ini. Terima kasih.